Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersuka cita ada di hadapan Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap sukacita yang sama yang dari Tuhan kita nikmati. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10 ada kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi ada sebuah kesimpulan yang akan saya sampaikan begini, bahwa jikalau hidup kita selaras, setuju dengan kehendak dari Tuhan, selaras dan setuju dengan kehendak Tuhan ini adalah di mana nilai-nilai kebenaran yang bekerja dan melekat di dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan kesalahan ini, ada satu tampilan yang harus muncul di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tinggal dan hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam konteks Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang 10 ada catatan-catatan yang baik yang dapat kita lihat kebenarannya, yang dampaknya sangat besar kepada pengiringan kita kepada Tuhan di dalam dunia ini. Semisal dalam ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Lihat latar belakang dimulainya ayat ini, ayat 11 ini adalah bagaimana mereka semua taat di tengah-tengah kesulitan yang mereka alami untuk duduk sesuai dengan kesepakatan mereka. Inilah awalnya sebuah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan? Lihat bagian terakhir ayat 11. Mereka akan mendapatkan sebanyak yang mereka kehendaki. Kalau saja hidup kita selaras dengan Tuhan, tidak membabi buta, tidak sembarangan hidup di dunia ini, hasrat kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kita akan mengalami sebuah hidup yang dipuaskan sebanyak yang mereka kehendaki diberikan kepada kita. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Lihat, dan setelah mereka kenyang. Pernyataan ini Bapak Ibu Saudara memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa sebanyak yang kita kehendaki itu menjadikan kita kenyang. Tuhan mengisi dengan penuh, dipenuhkan segala hasrat kita. Kita mengalami kepuasan kalau saja hidup kita selaras dengan Tuhan. Pasti Anda dan saya akan dikenyangkan di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan akan mengenyangkan kita. Artinya kepuasan kita, hidup hasrat yang dipuaskan ini, kita tidak dapat, kita tidak peroleh dari dunia, tetapi satu-satunya dikerjakan oleh Tuhan kepada kita yang tinggal di dalam kebenaran. Maka semua kebenaran-kebenaran itu terangkum dalam ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar
yang akan datang ke dalam dunia. Lihat Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya mereka punya pengalaman yang lebih mendalam. Pencapaian segala sesuatu itu sampai kepada sebuah titik di mana keyakinan mereka semakin kokoh dan kuat. Kalau saja hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, sebanyak yang mereka kehendaki, dikenyangkan, pengalaman semakin mendalam bersama dengan Tuhan akan kita nikmati. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sehingga kita dapat mengerti kebenaran ini, dan shalom.